Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Creative Channel. Oke guys, balik lagi di Sentra Rumah Jamur Insan Serbalawan, channel inspirasi, motivasi, dan semangat untuk berwirausaha ya guys. Jadi kegiatan Insan pada pagi hari ini tuh biasa ya guys ya, komposan 700 kali ini 700 kilo ini guys, seperti yang kalian lihat. Mungkin 2 atau 3 hari lagi nanti baru diisi, atau mungkin karena memang kondisi kumbung lagi kosong ya mungkin besok atau lusa udah diisi lah ya guys ya. Karena memang ya itu tadi guys, membuatkan mitra sampai kumbung Insan kosong, tapi ya nggak apa-apa lah guys ya, mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan bisa membuka lebih luas lagi rezeki buat Insan dan buat teman-teman semua. Nah, jadi kita ngobrol-ngobrol nggak penting lagi, ngobrol-ngobrol santai balik ke kumbung yang berantakan ini. Setelah komposan tadi, agenda Insan adalah replanting ya guys ya, seperti yang udah Insan bilang. Nah, ini kumbungnya udah bersih, baru Insan buat video. Nah, ini kumbungnya udah bersih. Jadi beberapa kegiatan ataupun rutinitas ataupun hal-hal yang biasa Insan lakukan sebelum memasukkan bibit baru ke dalam kumbung ya guys ya. Mungkin nggak Insan aja lah, mungkin ini tutorial buat teman-teman semua, yang terutama buat yang para pemula. Jadi sebelum memasukkan backlog ke dalam kumbung itu, hal-hal apa yang harus kalian perhatikan demi mendapatkan hasil jamur yang maksimal, kemudian jamur yang kualitas bagus, bebas dari hama dan dari segala macamnya ya guys. Nah, jadi yang sebelumnya belum subscribe, jangan lupa di subscribe dulu, nyalakan notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan uploadan terbaru dari Creative Channel. Jadi kalau yang udah di subscribe, dinyalakan loncengnya guys, supaya video terbaru itu langsung masuk ke notifikasi di HP kalian. Nah, jadi ngobrol-ngobrol nggak pentingnya pagi hari ini itu tadi ya guys ya, kita mau bahas. Sebelumnya kita mau ngecek dulu bagaimana sih ada penambahan baru atau tidak dari penyemprotan nutrisi SPB ya guys ya. Nah, seperti ini. Nah, ini dia, ini tanda-tanda dari SPB nya Pak Agus ya guys ya. SPB nya Pak Agus manjur. Nah, jadi seperti itu guys, pinheadnya kemungkinan ada tumbuh agak sedikit banyak, 1 2 3 ya. Buat kalian yang mau beli SPB nya silahkan beli di Pak Agus ya guys ya, di kontak Pak Agusnya. Masalah SPB itu udah Insan buat ya guys ya di video sebelumnya, jadi jangan nanya-nanya lagi, cek aja di video-video yang sebelumnya. Kemudian join ke grupnya di Facebook, ada SPB gitu aja, Serbo Penyubur Backlog gitu ya guys ya. Jadi bisa kalian cek di Facebooknya seperti itu. Kalau mau kalian pesen, mau kalian gimana ya, mau kalian coba di rumah, dieksperimenkan di rumah. Nanti juga akan ada beberapa eksperimen SPB buatan Insan. Kita coba duplikasi punya Pak Agus dari segi tekstur, kemudian dari segi aroma, kemudian dari segi khasiat nanti bagaimana. Karena ya kalau yang udah dari Insan amati, sepertinya Insan kenal gitu guys kandungannya, bahan-bahannya. Tapi nanti coba Insan buat, kemudian Insan coba semprotkan bagaimana reaksinya kepada backlog. Nah, tapi ya tetap ya guys ya, nggak bisa Insan publikasikan karena nanti ya Pak Agusnya kasihan, itu produknya Pak Agus. Nanti kalian buat sendiri pula kalian guys, nggak mau beli sama Pak Agus. Wah, kasihan Pak Agusnya. Pak Agus yang udah menemukan itu ya, betulnya nggak Pak Agus sih yang menemukan. Sebenarnya bahan-bahannya itu yang mudah didapat, cuman racikannya itu memang butuh eksperimen. Kalian kalau memang mau mengetahui, kalian beli dulu sama Pak Agus, kemudian kalian teliti, kalian amati. Kalau kalian jeli pasti kalian bisa mengetahui ya guys ya. Atau setidaknya yang nggak semua, beberapa bahannya itu ada familiar, sering kita jumpai gitu guys. Nah, semualah pasti pernah menjumpai bahannya itu guys. Jadi buat kalian penasaran, kalian beli aja sama Pak Agus. Semoga Pak Agus rezekinya lancar, kemudian rezeki Insan juga lancar, rezeki teman-teman semua juga lancar ya guys ya. Oke, balik kita ke tema pembahasan dari ngobrol-ngobrol nggak pentingnya, belara-belara ya guys. Nah, jadi rutinitas Insan. Nah, buat kalian teman-teman yang baru beli backlog, kumbung kalian masih baru ya guys ya. Kalau kumbung baru mungkin nggak masalah sih, terlebih kumbungnya itu jauh dari tempat sampah, jauh dari kandang ternak. Yang sering jadi masalah itu adalah saat masuk bibit ke kumbung yang udah lama, mungkin udah 2 tahun 3 tahun seperti kumbung Insan ini. Jadi perlu beberapa perawatan, beberapa perhatian, beberapa sikap. Yang pertama ya guys ya, ini biasanya Insan setelah dikosongkan, setelah dibuang loknya, disapu ya guys ya. Disapu udah jelas, dibersihkan, kemudian disapu,
Kalau yang lantainya semen mungkin enak bisa langsung dipel. Nah, tapi di sini lantainya tanah aja, jadi harus disapu, dibersihkan. Kemudian yang kedua itu sarang laba-laba guys, terutama yang di atas-atas itu. Sarang laba-laba itu harus dibersihkan di lawa-lawa, karena kalau misalkan masih ada loknya mungkin takut ngotori jamur, takut ngotori backlog ya guys. Makanya pas kosong gini coba dibersihkan apanya yang di atas itu, sarang laba-laba ataupun serangga-serangga lah, sarang binatang-binatang yang ada di atas langit-langit. Nah itu dibersihkan supaya lebih keren lagi kumbungnya, lebih steril jamurnya. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah penyemprotan insektisida guys. Jadi walaupun kumbung insan jadi satu seperti ini ya, jadi ya tetap insan semprot insektisida ya guys ya, tapi itu enggak setiap masuk bibit gini, mungkin ini akan disemprot lah guys ya. Karena ini sekalian 3 rak, biasanya kalau 1 rak 2 rak insan nggak nyemprot pestisida atau insektisida guys. Makanya sebagian petani jamur yang sukses-sukses itu mereka buat kumbung itu banyak guys ya. Jadi satu di kumbung diisi itu periodenya bergantian, nggak seperti insan ini. Insan ini pengusaha kirinya ya guys ya. Yang masih kiri, masih susah, masih babu, masih kuli, mengerjai apa-apa semuanya sendiri. Jadi mereka itu buat kumbung banyak, 1 2 3 4. Jadi ya itu tadi guys, misalkan kumbung A itu kapasitas 10.000 diisi dulu, nanti kemudian A B C D, kemudian replanting yang A itu sampai disemprot lagi di insektisida supaya kualitas jamur bagus, supaya hasil jamur lebih bagus lagi. Nah seperti itu guys. Nah kalau yang modal kalian banyak luber-luber ya nggak masalah sih guys, itu lebih bagus lagi. Tapi buat yang modal pas-pasan seperti insan ini ya, satu kumbung di situ tempat inokulasi, di situ tempat inkubasi, di situ tempat penumbuhan. Nah gitu ya guys ya susahnya. Jadi nggak apa-apa, tetap disyukurin. Karena ya itu tadi guys, garis bawahi yang sukses itu belum tentu mau berbagi, belum tentu sempat membagikan ilmu mereka. Ya justru dari kita-kita inilah yang pemula lebih bawah lagi itu bisa belajar seperti itu guys. Nah dulu insan mendapatkan ilmu itu nggak langsung sekaligus seabrek dari satu orang ya guys ya, dari comot sana comot sini. Jadi sedikit demi sedikit dikumpulkan ya, alhamdulillah ya guys ya. Karena yang udah sukses itu nggak akan sempat atau nggak akan mau berbagi, hanya sedikit lah, 1 2 yang mau berbagi semuanya. Tapi ya kebanyakan yang masih sama-sama merintis seperti kita ini guys teman-teman. Karena merendah itu lebih baik ya guys ya daripada meninggi. Apapun yang kita bisa, orang lain lebih banyak lagi kebisaannya seperti itu. Nah jadi itu ya guys ya, tiga tahapan. Ataupun yang pertama tadi kita rekap lah ya guys ya. Yang pertama tadi disapu dulu, dibersihkan dari sisa-sisa sampah-sampah log yang hancur di bawah. Kemudian langit-langit dibersihkan. Kemudian yang terakhir disemprot insektisida. Nah insektisida guys dosisnya itu rendah ya guys ya. Biasanya insan semprotnya itu berapa ya, 10 mili guys, 10 mili untuk sekitar 4 liter air guys, seperti itu. Jadi fungsi insektisidanya itu hanya untuk mengusir, bukan untuk membunuh. Karena kalau membunuh nanti bahaya juga untuk kalau yang kena ke jamurnya ini guys. Jadi tujuan insektisida itu hanya untuk mengusir. Kemudian nanti saat mau buka cincin, biasanya kalau misalkan ini kan luas ya guys ya, punya insan 3 rak, ini insan semprot lagi insektisida saat mau buka cincin, supaya itu tadi saat udah buka cincin jadi nggak ada serangga-serangga yang mengganggu si backlog dan si jamur. Nah, jadi itu aja lah guys ya, mungkin ngobrol-ngobrol singkat, ngobrol-ngobrol nggak penting. Semoga ada manfaatnya buat teman-teman semua. Kalau ada yang salah insan mohon maaf, lebih dan kurangnya kita jumpa di video yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.